Bimbingan dan konseling. 1. Bimbingan. Rumusan tentang bimbingan formal telah diusahakan oleh setidaknya sejak awal abad ke-20, sejak dimulainya bimbingan yang diprakarsai oleh Frank Parson pada tahun 1908. Sejak itu, rumusan demi rumusan tentang bimbingan bermunculan sesuai dengan perkembangan pelayanan bimbingan itu sendiri sebagai suatu pekerjaan khas yang ditekuni oleh para peminat dan ahlinya. Beberapa rumusan tersebut dikemukakan sebagai berikut. 1. Menurut Frank Parson, dalam Jones 1951, bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri, dan memangku suatu jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya itu. Kedua, menurut Dunsmore dan Miller, dalam NC Daniel 1969, bimbingan membantu individu untuk memahami dan menggunakan secara luas kesempatan-kesempatan pendidikan, jabatan, dan pribadi yang mereka miliki atau dapat mereka kembangkan, dan sebagai satu bentuk bantuan yang sistematik melalui mana siswa dibantu untuk dapat memperoleh penyesuaian yang baik terhadap sekolah dan terhadap kehidupan. Ketiga, menurut Lefevre dalam MC Daniel 1999, bimbingan adalah bagian dari proses pendidikan yang teratur dan sistematik guna membantu pertumbuhan anak muda atas kekuatan dalam menentukan dan mengerahkan hidupnya sendiri, yang pada akhirnya ia dapat memperoleh pengalaman-pengalaman yang dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang-orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Kedua, konseling. Secara etimologi, istilah konseling berasal dari bahasa Latin, yaitu consilium, yang berarti dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima dan memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari selan, yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Bagian B, hambatan-hambatan dalam proses konseling. Secara garis besar, hambatan bimbingan dan konseling dapat dikelompokkan dalam dua hal, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Yang pertama, hambatan internal. Hambatan internal ini berkaitan dengan kompetensi konselor. Kompetensi konselor meliputi kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Kompetensi akademik konselor yakni lulusan S1 bimbingan konseling dan S2 bimbingan konseling dan melanjutkan pendidikan profesi selama 1 tahun. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa masih banyak ditemukan di berbagai sekolah SMP, MTS, MA, SMA, dan SMK, guru BK, non-BK. Artinya, konselor sekolah yang bukan berlatar pendidikan bimbingan konseling, mereka diangkat oleh kepala sekolah karena dianggap bisa, atau mereka yang berasal dari sarjana agama, meskipun secara keilmuan mereka tidak mendalami tentang teori-teori bimbingan konseling. Kompetensi profesional terbentuk melalui latihan, seminar, dan workshop. Untuk menjadi konselor profesional memerlukan proses dan waktu. Konselor profesional membutuhkan jam terbang yang cukup matang. Di samping itu, masih juga ditemukan di lapangan adanya manajemen bimbingan dan konseling yang masih amburadul. Uman Suherman 2008 lebih lanjut menjelaskan mengenai manajemen pendidikan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling perlu diurus, diatur, dikemudikan, dikendalikan, ditangani, dan dikelola, dan diselenggarakan, dan dijalankan, dilaksanakan, dan dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian, keterampilan, serta wawasan dan pemahaman
tentang arah, tujuan, fungsi, kegiatan, strategi, dan indikator keberhasilannya. Baik, langsung saja. Untuk lebih mengefisienkan waktu, saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh Saudara Arif Akil tadi. Selanjutnya yaitu hambatan eksternal. Jadi terdapat beberapa poin dari hambatan eksternal ini. Yang pertama, bimbingan dan konseling ini hanya untuk orang yang bermasalah saja. Sebagian orang berpandangan bahwa bimbingan dan konseling ini ada karena adanya masalah. Jika tidak ada, maka bimbingan dan konseling ini tidak diperlukan. Dan bimbingan konseling ini diperlakukan untuk membantu menyelesaikan masalah saja. Memang tidak dipungkiri bahwasanya salah satu tugas utama bimbingan dan konseling ini adalah untuk membantu dalam menyelesaikan masalah. Akan tetapi sebenarnya peranan bimbingan dan konseling ini adalah melakukan tindakan preventif agar masalah tidak timbul dan antisipasi agar ketika masalah yang sewaktu-waktu datang tidak berkembang menjadi masalah yang besar. Kemudian yang kedua, keberhasilan layanan bimbingan dan konseling ini tergantung kepada sarana dan prasarana, kehandalan dan kehebatan seorang konselor. Itu disebabkan dari ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. Seorang konselor yang dinilai kurang bagus kinerjanya seringkali berdalih dengan landasan bahwasanya ia kurang didukung oleh sarana dan prasarana yang bagus. Sebaliknya, pihak konseli pun terkadang juga dapat terjebak dalam asumsi bahwasanya konselor yang profesional ini terlihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh konselor. Dinilai yang pada hakikatnya profesionalitas konselor itu dinilai bukan dari faktor luarnya, akan tetapi lebih daripada faktor kepribadian konselor itu sendiri, termasuk di dalamnya pemahaman agama, tingkah laku sehari-hari, pergaulan dan gaya hidup. Kemudian yang ketiga, konselor harus aktif, sedangkan konseli harus boleh pasif, sehingga ditemukan bahwa konseli sering menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah kepada konselor. Mereka menganggap bahwa memang itulah kewajiban konselor. Terlebih lagi jika di dalam pelayanan bimbingan konseling tersebut, konseli itu harus membayar. Hal ini terjadi sebenarnya juga disebabkan karena jarang konselor yang membuat konseli itu menjadi sangat ketergantungan dengan konselor. Konselor terkadang juga menceritakan dirinya sebagai pemecah masalah yang handal dan dapat dipercaya. Konselor seperti ini biasanya juga berorientasi kepada ekonomi, bukan kepada pengabdian. Tak jarang juga konselor yang enggan melepaskan konselinya sehingga dia merekayasa untuk memperlambat proses penyelesaian masalah, karena tentunya itu jika tiap pertemuan konseli harus membayar, maka akan semakin banyak keuntungan yang diperoleh oleh konselor. Kemudian selanjutnya, menganggap hasil pekerjaan bimbingan dan konseling harus segera terlihat konseli atau dilihat dari orang tua dan keluarganya lah. Jadi, berapapun biaya yang harus dikeluarkan, tidak jarang konselor sendiri secara tidak sadar atau sadar karena ada faktor tertentu
menyanggupi keinginan konseling yang seperti ini, biasanya konselor ini meminta kompensasi dengan bayaran-bayaran yang ada. Mungkin baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh saudara Arif Akil, di mana selanjutnya saya akan menjelaskan akan memaparkan hambatan-hambatan eksternal. Jadi yang pertama yaitu bimbingan dan konseling hanya untuk orang yang bermasalah saja. Sebagian orang itu berpandangan bahwasanya bimbingan dan konseling itu karena adanya masalah. Jika tidak, baik, selanjutnya cara meminimalisir hambatan penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Jadi adapun cara-caranya, yang pertama itu dalam kegiatan konseling diharapkan konselor dan konseling harus membina hubungan atau kerjasama yang baik dalam diri masing-masing agar tercipta suasana yang nyaman sehingga ada perasaan yang mengungkapkan persoalan yang sedang dihadapinya. Kemudian yang kedua, dari pihak konselor diharapkan teknik-teknik dalam konseling atau verbal dan non-verbal harus dikuasai dengan baik sehingga masalah yang dihadapi konseli dapat terungkap dengan baik dan jelas. Kemudian yang ketiga, buatlah program bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi sekolah. Kemudian yang keempat yaitu laksanakan program sesuai dengan kemampuan guru bimbingan dan konseling yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang kelima, laksanakan sosialisasi dengan guru bimbingan dan konseling di sekolah agar para siswa atau guru mata pelajaran yang lainnya dapat dan kepala sekolah memahaminya tentang tugas-tugas guru bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Kemudian yang keenam, jangan terlalu menuntut kepada sekolah untuk melengkapi sarana dan prasarana bimbingan dan konseling jika sekolah memang tidak mampu menyediakannya. Namun membuat usulan adalah hal yang bijak untuk dilaksanakan. Kemudian yang ketujuh, kuasai konsep bimbingan dan konseling. Jangan malu bertanya jika guru bimbingan dan konseling memang tidak menguasai layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Bertanya lebih baik daripada salah dalam melaksanakan bimbingan dan konseling tersebut. Jalin kerjasama dengan solid dengan guru bimbingan dan konseling melalui komunikasi dalam forum. Kemudian yang kedelapan, jangan memaksakan diri untuk menangani kasus yang bukan menjadi tanggung jawab seorang guru bimbingan dan konseling.